Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man video. Biasanya jarang gue bikin yang kayak begini. Cuman karena ini Saikono Toko. Ini cara penting coy. Tapi bagaimanapun karena dia memang bukan core, di komik sudah pasti turun ya, sudah pasti dibandingkan dengan cara berikutnya. Makanya kita akan bahas singkat saja dan menurut pandangan gua. Terus ini bukan skill set video ataupun komat kamit. Skill set dan komat kamit link akan gue taruh di deskripsi video ini. Oke, langsung saja ya. Jadi sebenarnya dia ini mirip-mirip kayak Dipsiki karena dia ngajak atau bawa temen yang untuk follow up. Dengan kata lain, di masa depan sekalipun pasti kepake. Kecuali di PVP tidak dijamin ya. Soalnya di Dipsiki sendiri PVP lihat sikon dia. Lihat sikon pun kalau ternyata ini apinya lolos ke dia tetap meninggoy juga. Lihat sikon dalam artian musuh nggak ada metal net sekalipun ya. Nah, kecuali PVP, di PVE, PVB wah terjamin nih cara kayak mereka berdua ini terjamin kepake selalu. Cuman kan kita kan konteksnya nyari keseluruhan ya. Soalnya PVP sekarang nggak bisa dianggap remeh coy. Jadi si King otomatis dibandingkan dengan cara ke depan ya. Cara OP ini bukan yang ini. Sorry. bukan dia. Lupain aja yang itu. Yang itu lupain aja. Nah, yang 3 ini maksudnya. Nah, cara 3 ke depan setelahnya. Yang tadi maaf tadi skip aja deh. Nah, setelahnya ini OP semua cuy. Makanya video kali ini kita mau bandingin value-nya saja. Ini bukan skill set video ya. Ya, kita susun rapi dulu. Kira-kira dia ini bisa disebut mini core lah ya, mini core loh. Kok mini core, Bang? Udah mirip core kok. Beda. Dia kan HP shield. Walau sama dengan Boros, tapi dia tidak punya PVP damage rate dan PVP damage free. Jadi tetap Boros core kemana-mana kalau dibandingin King. Kalau untuk urusannya HP shield, ada S-Guard bang, cuman 1 bintang coy. Tetap aja drive nut, makanya disebut mini core. Sedangkan si Goketsu, gue nyebutnya udah God mode core V2 malah kalau gue kasarnya bilang. Soalnya dia juga ada breakthrough immunity. Nah, kesampingkan si Hellfire dan si Genos, si King ini sudah solid di bawah Goketsu. Kalau menurut gua ya, kalau overall sudah solid di bawah Goketsu. Tapi bang di PvE berguna loh. Apa kabar Cumi, Geru Gensu? Itu berguna kan? Goketsu punya efek itu. Seperti itu guys, makanya gue bilang di combat pasti turun. Sangat disayangkan. Jadi sebenarnya King ini worth it banget. Hanya kalau kalian masih bisa ambil Goketsu plus salah satu di antara Hellfire dan Genos, itu menurut gua. Dan beratnya di situ. Kalau di server baru saran dan nggak bisa yang gue bilang tadi, hanya bisa 2 di antara 4 ini. Hanya bisa 2. Saran gue sih enakan Goketsu daripada King ya. Kalau memang tujuannya mini core-nya. Nggak usah di PvE. Kalian kalau mungkin di server baru mungkin belum belum ngerasain PvE campaign ataupun dungeon yang level tinggi. Itu kalian pakai 15 bintang sekalipun, 1 bintangnya tuh 1 maksimum HP. 15 bintang sekalipun dicolek cara-cara PvE yang tier tinggi itu langsung hilang semua, langsung meninggoy coy. Jadi dari sisi mini core-nya saja lebih berguna si Goketsu itu sih. Ya wajar, Goketsu kan cara terbaru saat ini. Di PvE gimana? Sama si Hellfire, nggak usah Genos, sama Hellfire juga tetap hilang ya. Tetap hilang berbaris-baris HP itu. Makanya gue ulangi lagi, tetap worth it, apalagi akan panjang umurnya di PvE si King ini. Tapi dengan catatan bisa ngambil Goketsu juga dan salah satu antara Hellfire dan Genos. Kita lanjut lagi ya. Si Hellfire nggak hanya DPS, dia punya buffer dan debuffer. Buffernya dia bisa ngasih efek pengurangan damage segala HP scaling yang diterima allies. Debuffernya apa? Mengurangi HP shield. Sudah dia DPS, HP shield dari si King yang mau kalian rencana ambil ini tipis coy HP shieldnya. Gitu guys.
Belum lagi dia juga punya Dispelling Stone, bisa 3 kali per round kalau Awaken 2 jadi no limit. Ini buat yang kalau musuhnya pakai Gale berkeepsake ataupun Metal Knight. Berguna sekali, banyak banget gunanya si Hellfire ini. Jangan lupa si King ada berserk damage bang. Betul sekali, dia punya super berserk. Dan nggak nanggung-nanggung 150% dari HP-nya si King. Wah mantap sekali ya. Sayangnya tidak segitunya ya untuk di PvP. Kenapa? Karena ini konteksnya kan server baru nih. Katakanlah server lama sekalipun, damage berserk ini sendiri fail ya, pucat ataupun insignifikan dibandingkan damage mereka bertiga. Itu secara gamblang. Apalagi si Hellfire tadi, kalau kalian nggak salah dengar, ada efek mengurangi damage HP scaling. Ini termasuk coy. Ini termasuk. Belum lagi ada sistem mastery, khusus apalagi untuk yang server baru. Cara yang dikasih super berserk itu harus tinggi masterinya atau minimal setara dengan targetnya, karena dihitung itu. Bukan punyanya si King, tapi yang melakukan super berserknya. Tentunya di PvE sangat berguna ini ya. Cuman kalau kalian mau bawa efek super berserk ini sebagai alasan kalian, apalagi mau buat di keepsake-an, kayaknya tetap hanya lakukan bila keepsake ketiga char, salah satu dari ketiga char ini tidak terpengaruh. Si Hellfire nggak usah keepsake-an, keepsake buat si King saja, sangat disayangkan. Kayaknya tetap enakan Hellfire yang dikeepsake-an ya. Ya namanya char baru, wajar. Sama aja nih skenario-nya mirip-mirip kayak Deep Sea King dengan Glory Bass. Tentunya Deep Sea King ya kalah sama si Glory Bass karena kan char baru. Biasa, power creep nama istilahnya. Nah itu sangat disayangkan. Terus mereka berdua ini kalau tidak dikeepsake-an, label highest DPS-nya itu, kalau gue pribadi tidak akan mengecap mereka sebagai highest DPS ya. Jadi DPS tok itu pun dipaksa. Buff gearnya dikasih hit contohnya. Itu kalau dikasih hit berarti kan mengurangi slot untuk bisa jadi diisi crit. Karena normal damage mereka kan tinggi. Lumayan tuh diisi crit. Bisa buat bypass non crit damage free si Genos. Walau api sama injury mereka tinggi, tapi apa salahnya normal damage-nya juga dikritkan misalnya. Daripada hit kan? Seperti itu. Belum lagi memang damage-nya naik kalau di keepsake-an. Nah makanya ini label highest DPS nomor 2 dan nomor 3 ini gue kasih tanda merah. Dengan artian kalian butuh keepsake-nya kalau mau dianggap itu sebagai DPS yang tertinggi. Dan ini saja baru dibandingin sama nomor 2 dan nomor 3. Si Genos ini sendiri yang top DPS tanpa keepsake sekalipun menurut gue. Cuman sangat disayangkan, role dia hanya DPS. Kalau nggak dikasih keepsake, wah rugi banget. Dan kalau di keepsake-an, itu udah paling solid, udah paling pastinya itu 3 kali lipat dari Hellfire berkeepsake sekalipun. Emang semeledak itu si Genos. Cuman bagaimanapun kalian butuh char-char yang kayak mini core atau core kayak gini. Makanya si King ini tetap worth it untuk diambil, tapi hanya bila mana tetap masih bisa ngambil Goketsu dan salah satu dari Genos ataupun Hellfire. Kalau ternyata tidak, saran gue skip dan fokus ambil Goketsu plus salah satu dari Hellfire dan Genos. Kira-kira seperti itu guys. Kira-kira seperti itu ya. Gue ulangi lagi kesimpulannya. Worth it, tapi char setelahnya lebih worth it. Jadi hanya ambil kalau tidak mengganggu BT kalian dan bisa ambil Goketsu plus salah satu antara Hellfire dan dan Genos. Kalau ternyata tidak bisa, saran gue skip saja si King. Sangat disayangkan. Tapi memang begitulah. Soalnya kalian udah ngambil di comeback. Kalau diteruskan, nanti kalian akan berpikir ngambil juga si Genos di comeback atau si Goketsu di comeback. Gali lubang tutup lubang. Bakalan makin keteter. Saran gue, misalnya ternyata tidak terpenuhi yang permintaan request gue tadi, skip saja dan mulai fokus antara Hellfire atau Genos dulu, baru Goketsu. Itu sih menurut gue ya. Kalau tidak setuju silakan juga. Kalau ada yang bertanya lebih lanjut silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.